Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Tunutaro dengan nomor NPM 24783031. Saya dari kelas 3A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada video praktikum ke-8 kali ini, di sini saya akan membahas mengenai Telnet dan juga SSH. Jadi, Telnet ini merupakan Telecommunication Network atau protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan remote login ke perangkat lain, misalnya ke switch, ke router, maupun ke server. Nah, melalui command line. Nah, Telnet juga berjalan pada port 23 dan tidak memiliki enkripsi, sehingga semua data termasuk username, password ini ditransminasikan dalam bentuk teks. Untuk Telnet sendiri ini mempunyai kegunaan. Yang pertama yaitu mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh atau bisa kita sebut dengan remote access, mengkonfigurasikan perangkat seperti router dan switch, melakukan pengecekan konektivitas ke port tertentu dengan perintah Telnet IP port. Digunakan dalam jaringan lama untuk administrasi dasar. Nah, kelemahan Telnet ini dia tidak aman karena tidak terenkripsi, mudah disadap. Jadi dia sifatnya tuh insecure, tidak secure. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari SSH. Jadi, SSH ini adalah Secure Cell. Ini merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk remote login dan manajemen perangkat. Ini mirip dengan Telnet, tetapi SSH menggunakan enkripsi. Jadi, sehingga jauh lebih aman. Bisa disebut dengan secure, jadi lebih aman. SSH ini berjalan pada port 22 dan menginskripsi seluruh komunikasi antar klien dan server. Nah, untuk kegunaan SSH sendiri ini yaitu mengontrol server Linux dari jarak jauh, mengkonfigurasikan router dan switch modern, memindahkan file secara aman menggunakan SCP atau SFTP, mengamankan koneksi administrasi pada perangkat jaringan, digunakan di hampir seluruh jaringan modern karena keamanannya cukup tinggi. Nah, untuk kelebihan dari SSH ini adalah aman karena terenkripsi. Selanjutnya, mendukung autentifikasi kunci publik SSH key, mengandung tunneling dan secure file transfer. Jadi, itu tadi penjelasan mengenai Telnet dan SSH. Untuk aspeknya sendiri itu untuk keamanannya lebih terjamin dari SSH karena dia terenkripsi. Sedangkan Telnet ini tidak terenkripsi. Untuk penggunaannya itu Telnet itu berada pada jaringan lama untuk testing. Sedangkan SSH ini bisa digunakan di administrasi modern, server, dan juga router. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai Telnet dan SSH. Untuk video praktikumnya akan saya berikan di video selanjutnya. Jadi kita langsung saja akan melakukan praktik konfigurasi Telnet di router. Nah, pertama kita masuk ke router, kita pilih di menu CLI. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan terlebih dahulu yaitu enable, terus konfigurasi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ketikkan yaitu line VTP, line VTY 02. Nah, setelah ini kita akan masukkan password telnet password telnet 123. Nah, setelah itu kita ketikkan login. Dan setelah itu kita transport include telnet. Selanjutnya kita exit. Kita keluar. Oke. Selanjutnya di sini untuk melakukan telnet kita bisa masuk ke desktop. Kita pilih telnet SSH client yang di bagian bawah.
Di sini, oke, sebentar. Kita misalkan saya mau dari visi 0, di desktop, saya akan pilih di telnet SSH. Nah, ini kita pilih telnet. Selanjutnya kita ketikkan IP. Saya mau IP yang ada di VLAN 10.1 misalnya. Di sini kita langsung ketikkan connect. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password. Kita akan memasukkan password yang tadi, yaitu telnet, telnet, oke, sebentar, telnet 123, oke. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router. Untuk meremote-nya, kita bisa masuk ke router. Di menu CLI di sini, kita langsung ketikkan enable secret Cisco. Di sini enable secret. Oke, selanjutnya kita masuk ke isi yang di sini tadi. Kita ketikkan di sini enable. Selanjutnya kita masukkan password baru yaitu Cisco. Nah, kita berhasil sudah masuk di router. Jadi, ini adalah praktik telnet untuk konfigurasikan telnet ke router. Dan di sini kita sudah berhasil untuk berada di router. Pada video selanjutnya, di sini kita akan belajar telnet dengan melakukan, karena tadi kita melakukan login itu hanya menggunakan password, jadi itu memungkinkan itu kurang efisien. Jadi kita akan belajar telnet dengan menggunakan username dan password. Nah, di sini kita bisa masuk ke router. Selanjutnya di router ini kita bisa ketikkan enable. Oke, kita disuruh memasukkan password. Jadi di sini kita ketikkan tadinya itu passwordnya yaitu telnet 123. Oh, salah, yaitu Cisco. Nah, sini kita sudah ada di router, kita langsung ketikkan username, user 1, untuk user 1 secret, selanjutnya passwordnya, di sini saya password 1. Oke, di sini terdapat error. Kita coba ulang. Username, user 1, secret, selanjutnya password, ini 1, oke. Nah, ini salah juga, mungkin kita harus masuk ke dalam konfigurasi terminal terlebih dahulu. Oke, di sini kita ketikkan username, user 1, selanjutnya secret, selanjutnya untuk passwordnya itu 1 juga. Nah, selanjutnya kita ketikkan line VTT, selanjutnya ini 0 dan 2 seperti tadi, selanjutnya login lokal, selanjutnya exit. Oke, kita selanjutnya bisa cek dari visi 0 di sini. Saya akan memasukkan, kita pilih telnet terlebih dahulu. Kita masukkan IP yaitu 192.168.10.1. Nah, di sini kita langsung connect. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username yang sudah kita buat tadi. Tadi saya membuat username-nya itu user 1, untuk passwordnya yaitu password 1.
maka kita berhasil masuk di router. Oke, jadi seperti itu untuk membuat login menggunakan username dan password. Ini bisa dibilang lebih aman karena kita perlu memasukkan username. Jadi ketika nanti PC lain ingin melakukan login di dalam router, itu dapat akan diminta untuk memasukkan username dan juga password yang sudah dibuat di router tadi. Seperti itu. Selanjutnya misal di VLAN 20 masuk ke desktop, ke telnet, di sini pilih telnet, selanjutnya masukkan IP router 192.168.10. Oke, titik 20.1 misalnya. Selanjutnya connect, di sini masukkan username, kita ketikkan username-nya seperti tadi user 1, passwordnya password 1. Maka berhasil masuk ke dalam router. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar cara untuk mengkonfigurasi SSH. Di sini kita memerlukan key, karena SSH ini sifatnya secure. Kita akan membuat hostname terlebih dahulu sebelum kita melakukan membuat key tadi. Oke. Di sini ketikkan enable, kita sudah diminta untuk memasukkan password tadi yaitu Cisco. Nah, kita udah ada di router, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, oke. Di sini ketikkan dulu hostname. Di sini saya membuat hostname-nya itu yaitu core router. Nah, oke, di sini untuk hostname router sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita di sini harus menggantikan domain name di router. Itu ketikkan saja IP domain. Di sini IP domain name. Untuk name-nya itu agunacourse.com. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke router, kita ketikkan untuk membuat key tadi dengan cara crypto, selanjutnya crypto key generate, selanjutnya RSA. Oke, di sini kita akan masukkan 1024. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan line VTY 02 seperti yang tadi. Selanjutnya di sini ketikkan transport input SSH. Selanjutnya di sini kita keluar. Nah, selanjutnya kita langsung mengecek untuk pengujiannya. Kita masuk ke PC 0, di bagian sini sudah benar, di SSH untuk IP address-nya, IP-nya 192.168.10.1. Untuk username-nya di sini user 1. Setelah itu kita akan connect. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password, yaitu passwordnya tadi adalah password 1. Oke, nah, jadi kita sudah berhasil masuk di core router yang sudah tadi kita buat. Jadi seperti itu, kita akan coba juga ke VLAN 20. Misal di PC 3, kita masukkan yaitu 192.168.20.1. Selanjutnya username-nya yaitu misal kita coba user 2. Oke, di sini kita diminta untuk masukkan password 1. Oke, passwordnya salah, coba password. Oke,
password 1. Oke, dan ini masih salah ya. Mungkin oke, 192.168.1.20.1. Nah, untuk username-nya itu user 1. Sini, itu passwordnya password 1. Nah, kita sudah berhasil masuk di core router. Jadi, untuk username itu hanya ada satu tadi, user 1. Jadi, itu untuk percobaan masuk ke dalam konfigurasi SSH tadi, itu sudah berhasil kita lakukan di VLAN 10 dan VLAN 20. Kita sudah berhasil masuk ke core router yang sudah kita buat tadi. Saya akan belajar untuk konfigurasikan IP address di switch. Saya akan masuk ke switch yang ini, switch 1, masuk ke CLI, selanjutnya langsung saja ketikkan enable, selanjutnya konfigurasi terminal. Nah, di sini saya akan mengetikkan interface VLAN 10. Untuk IP address-nya saya buat 192.168.10.30. Oke, selanjutnya di sini keluar, saya akan melihat yang sudah dibuat tadi, yaitu do show IP interface brief. Nah, maka di sini IP yang sudah dibuat tadi, yang sudah saya buat tadi, ini sudah berhasil muncul di sini, ada VLAN 10. Nah, selanjutnya kita untuk mengeceknya, kita akan lanjut ke lakukan ping ke IP router. Di sini saya coba dari PC VLAN 10, di PC 0, di sini SSH, kita akan masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.10.30. Oh, bukan di sini. Jadi di sini di command prompt, di sini oke, saya langsung ketikkan ping.192.168.10.30. Nah, kita tunggu dulu untuk pingnya. Oke. Oke, ternyata ini masih error. Belum bisa lanjut, pingnya belum sukses. Mungkin saya akan coba lagi. Oke, sini saya akan coba lagi. Ping 192.168.10.30. Oke, saya akan coba lagi. Nah, ternyata masih time out. Ini belum berhasil untuk pingnya. Oke, kita akan coba dari VLAN 20. Sini, ke desktop, command prompt, langsung saja ping 192.168.10.30. Oke, kita tunggu. Di mana tadi? Di PC ini mungkin. Oh ya, dan ternyata di sini juga masih error untuk ping ke IP address yang tadi sudah saya masukkan di switch ini. Nah, di video kali ini saya akan di video kali ini saya akan mencoba konfigurasi SSH di switch yang pertama. Di sini kita masuk ke switch di CLI, kita ketikkan enable, kita ketikkan konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya di sini langsung ketikkan username,
username. Di sini username-nya saya buat user1, terus secret passwordnya itu password 1. Nah, setelah itu host name-nya saya akan ubah menjadi SW1 atau bisa kita bilang dengan suite 1. Nah, selanjutnya di sini ID domain name-nya saya akan ubah menjadi Aguna Course. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat key-nya dengan cara crypto generate NSA. Nah, selanjutnya kita masukkan saja yaitu 1024. Nah, setelah itu kita ketikkan line VTY 04. Jadi yang login itu bisa sampai dengan 5. Selanjutnya di sini kita ketikkan login lokal. Setelah itu kita ketikkan transport input SSH. Selanjutnya kita keluar. Oke, di sini kita akan cek. Di sini dari PC 0 di VLAN 10. Langsung saja kita ketikkan di sini, bukan di sini ya. Kita harus pilih di telnet SSH. Kita pilih yang SSH. Kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.30. Nah, untuk username-nya itu user1. Oke, connect. Nah, di sini ternyata belum mau untuk melakukan connect-nya.